Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul. Salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alil futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala ya aliyu as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun min rahmatihi ba'idun min adzabihi wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun min rahmatihi qaribun min adzabih. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, yang mudah-mudahan seluruh nikmat itu ada pada diri kita, sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya,
sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun min rahmatih, ba'idun min adabih. Wal bakhilu ba'idun minallahi, ba'idun min rahmatihi, qaribun min azabih. Masih bicara tentang nasihat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali ya, dalam kitab Wasiatul Mustafa ya, wasiat ya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali ya. Ini bicara tentang keutamaan berbagi ya Bu, keutamaan dermawan ya, banyak berbagi kepada orang lain. Di sini disebutkan ya Aliyu, wahai Ali, as-sakhiyu, sakhi itu orang yang dermawan ya, banyak berbagi ya. As-sakhiyu qaribun minallahi, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabih. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, as-sakhiyu, orang yang dermawan itu qaribun minallah ya, dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribun min rahmatih, dan dekat juga dengan rahmat Allah. Ba'idun min azabih, jauh daripada azab Allah. Jadi kalau ada orang ya yang suka berbagi ya, orang yang dermawan itu, Rasulullah sebutkan dalam hadis ini bahwasanya ketika orang memberikan sesuatu kepada orang lain ada nilai yang luar biasa. Salah satunya adalah qaribun minallahi, sejatinya dia sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka berbagi, orang yang dermawan itu bukan hanya bicara zahirnya dia berbagi hartanya saja, akan tetapi ada nilai yang luar biasa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala itu dia dekati, karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa dermawan, banyak berbagi kepada orang lain. Itu qaribun minallahi, qaribun min rahmatih, dan juga sangat dekat dengan rahmat Allah ya. Jadi rahmat Allah itu sangat luas ya bagi hambanya. Bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Salah satunya rahmat Allah itu akan turun kepada orang-orang yang suka berbagi ya, orang yang dermawan, orang yang tidak pelit gitu ya. Makanya ketika ada rahmat Allah itu diberikan kepada manusia ya, salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah ya kita jemput rahmat Allah. Dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau dalam bab wudu Bu, ya dalam bab wudu nih, ibu-ibu kan suka wudu ya. Kapan wudunya? Mau sholat ya, mau sholat saja. Padahal ketika kita diperintahkan untuk berwudu, orang yang diperintahkan berwudu memang wajibnya adalah ketika akan sholat, gitu ya. Karena itu menjadi syarat. Tapi sebetulnya ada kesunahan wudu kita di luar daripada ya sholat. Yang lain-lain tuh, orang kalau mau tidur wudu, mau pergi ngaji wudu, mau keluar rumah wudu, mau nemuin tamu wudu, mau tidur sama suami wudu dulu. Bel kelamaan katanya, tapi itu sunnah ya. Ternyata kenapa sih disunahkan berwudu? Ternyata setelah kita berwudu itu tuftahu abwabas sama. Jadi orang kalau udah selesai daripada berwudu, ternyata pintu langit dibuka tuh. Kita nggak ngelihat aja. Kalau ibu-ibu ngelihat pintu langit dibuka, berarti ibu bukan manusia lagi udah. Ya.
mayit. Itu tuftahu abwaabus sama, dibuka pintu langit. Makanya dalam fikih, ketika kita diperintahkan untuk berdoa setelah selesai daripada berwudu, adab berdoa selesai berwudu itu mengangkat tangan. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Disunahkan ngangkat tangannya lebih tinggi, Bu. Ibu-ibu tuh kalau selesai wudu ngangkat tangan harus lebih tinggi tuh. Hatta haitsu yura bayadu ibtaihi. Seapa tingginya ngangkat tangan itu? Sekira-kira hatta haitsu yura, sekira-kira terlihatlah apanya? Bayadu ibtaihi, putihnya ketiaknya. Ya, ini yang ketiaknya putih cuman. Kalau Nabi memang udah dipastikan ya, Nabi itu pernah dilihat oleh sahabat. Nabi itu ketika selesai daripada berwudu, Nabi itu berdoa, ngangkat tangan. Ngangkat tangannya kayak apa? Hatta haitsu yura bayadu ibtaihi. Berarti ngangkat tangannya tinggi apa pendek? Tinggi. Kalau sampai ini ya ikut-ikut aja lagi. Kalau ternyata kelihatan apanya? Bayadu ibtaihi berarti apa? Tinggi. Jadi ini salah satu yang menyebutkan dalil kebolehannya orang itu berdoa dengan mengangkat tangan sampai tinggi, boleh, Bu. Ya. Tapi memang kan umumnya kita berdoa mengangkat tangan apa? Ya, bainaman kibai, di setara dengan pundak. Tapi andai kata ada doa, ada harapan, ada cita-cita yang luar biasa yang pengen banget doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat setinggi-tingginya, Bu. Entar nih kalau udah selesai ngaji kita doa, ibu bikin doanya. Ntar saya ajak doa 2 jam. Ini pulang sampai rumah begini aja nih. Ya. Apa bahasa kita kekelan ya? Tapi itu sunnah. Karena apa? Setelah selesai berwudu, dalam riwayat tuftahu abwaabas sama, ai tuftahu abwaabar rahmah, sedang dibukain pintu langit atau dibukanya pintu-pintu rahmat. Saking pengen apanya? Saking pengennya rahmat Allah itu didapetin, sehingga doanya sampai apa? Sampai tinggi banget nih ngangkat tangannya tuh. Tuftahu abwaabas sama, tuftahu abwaabar rahmah. Karena apa? Rahmat Allah itu memang turun kepada manusia, tapi harus diusahakan. Cari rahmat Allah. Salah satunya kita mencari rahmat Allah itu dengan amal sol. Nah, dalam hadits ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya yang menyebabkan kita itu dekat daripada rahmat Allah adalah as-sakhiyu, yaitu senantiasa dermawan. Jadilah orang yang dermawan, karena orang yang dermawan itu qaribun minallahi, dia dekat dari Allah, qaribun min rahmati, dan sangat dekat dari rahmat Allah. Ba'idun min azabi, dan dijauhkan daripada azab Allah, baik itu azab dunia maupun azab akhirat. Ibu-ibu kenal Nabi Sulaiman nggak? Salah satu, ya kenal katanya. Pokoknya walaupun nggak kenal, kenal aja, Bu, bilang kan gitu. Mudah-mudahan Nabi Sulaiman juga kenal sama kita kan gitu. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah salah satu nabi yang punya mukjizat yang luar biasa ya. Mukjizatnya Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman itu seorang raja. Jadi selain daripada pemimpin agama, Nabi Sulaiman juga pemimpin negara. Ya, ini menjadi indikasi, Bu, seorang pemimpin negara harus soleh, harus soleh gitu. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Jadi pemimpin negara juga harus soleh, harus rajin sholat, ya, harus rajin ibadah. Karena pendahulu kita begitu. Nabi Muhammad pemimpin agama, pemimpin negara, gitu. Jadi luar biasanya itu Nabi Sulaiman. Bala tentaranya bukan hanya dari golongan manusia, Bu. Ternyata Nabi Sulaiman punya bala tentara, diantaranya para binatang. Selain binatang juga Nabi Sulaiman selain punya bala tentara manusia, Nabi Sulaiman juga punya bala tentara jin. Iya.
Jadi hebat ya. Salah satu yang dalam riwayat Bu, sampai hari ini dia masih hidup. Bala tentaranya Nabi Sulaiman sampai hari ini masih hidup. Karena memang jin itu Allah ciptakan terus lahir, akan tapi nggak mati-mati. Ya, makanya jumlah jin banyak banget dibandingkan kita. Dan jin nggak ada yang KB. Ini sampai hari ini ada satu yang terkenal, namanya Ifrit. Ya, jin Ifrit ya. Ifrit itu terkenal itu. Tapi ternyata Bu, dalam riwayat Ifrit itu masih kalah sama siapa? Sama manusia. Jadi kalau misalkan ada orang bilang jin itu punya kehebatan, iya memang Allah kasih kehebatan itu jin. Tapi ternyata jin itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia yang soleh. Ya, itu kan pernah ya. Nabi Sulaiman itu ketika melihat istana Ratu Balqis, ya, Ratu Balqis itu istananya megah luar biasa. Tapi sayang Ratu Balqis itu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi Sulaiman itu nulis surat ya, nulis surat. Lalu surat itu ditujukan untuk Ratu Balqis, ngajak Ratu Balqis untuk masuk Islam. Tapi Ratu Balqis nolak kan, nggak mau dia masuk Islam. Tapi akhirnya apa? Nabi Sulaiman itu ketika ngajak Ratu Balqis itu masuk Islam tapi dia menolak, kan ada salah satu utusan Nabi Sulaiman, yaitu burung hudhud namanya. Burung hudhud itu diutus sama Nabi Sulaiman suruh ngeliat istana Ratu Balqis, gitu ya. Ternyata kan dalam riwayat burung hudhud itu kagak balik-balik Bu, sehingga satu cerita burung hudhud itu hampir Nabi Sulaiman itu bersumpah, kalau burung hudhud balik akan saya sembelih dia. Itu mau dipotong tuh burung hudhud sama Nabi Sulaiman. Karena apa? Dia pergi kagak balik-balik tuh. Pada diutus suruh ngelihat doang, kagak balik-balik. Saking apanya? Ngelihat keindahannya istana Ratu Balqis. Pas dikasih tahu kepada Nabi Sulaiman, akhirnya Nabi Sulaiman punya rencana memindahkan istana Ratu Balqis ke samping istananya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ngasih informasi tuh, wahai bala tentaraku, siapa yang bisa mindahin istana Ratu Balqis ke hadapanku dengan sangat cepat, maka dia akan aku angkat menjadi panglimaku, gitu. Akhirnya siapa? Ifrit tuh. Ifrit langsung angkat tangan, saya bisa. Ketika engkau berdiri wahai Sulaiman, lalu engkau duduk, maka seketika itu juga istana Ratu Balqis sudah ada di hadapanmu. Tapi Nabi Sulaiman nggak puas. Kata Nabi Sulaiman, itu masih kelamaan. Ada lagi nggak yang lebih cepat dari itu? Nah, padahal itu cepat banget ya. Kan orang duduk, bangun, duduk lagi, kan cepat itu. Tapi kata Nabi Sulaiman, itu kelamaan. Ada lagi nggak yang lebih cepat dari itu? Nah, dalam riwayat ada Bu. Ternyata yang tunjuk tangan bukan jin. Yang tunjuk tangan adalah manusia. Seorang soleh namanya Asif bin Barkhia namanya. Asif bin Barkhia itu angkat tangan. Wahai Sulaiman, dengan izin Allah, mudah-mudahan saya bisa mindahin istana Ratu Balqis. Ketika engkau ngedip, ya, ngedip cepat nggak? Ya, cepatan mana ngedip? Sama bangun sama duduk? Cepatan ngedip. Apalagi yang bangun sama duduknya? Iya. Ya, duduk mau bangun susah. Ya, kalau mau bangun nyari apa dulu? Ya, nyari pegangan. Ya wajar ya, namanya barang dipakai lama kan. Iya, ya udah puluhan tahun kan itu. Nah sekarang juga yang masih muda-muda juga keluhannya itu ya, sakit ya, pinggang apa segala gitu. Nah makanya ketika Asif bin Barkhia bilang, saya akan memindahkan dengan izin Allah, istana Ratu Balqis akan pindah ke hadapanmu ketika engkau berkedip wahai Sulaiman. Ya udah kalau bisa, ya benar. Asif bin Barkhia doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kesolehannya tuh. Karena kesolehannya Asif bin Barkhia, makanya doanya mustajabah. Berdoa seketika itu juga nyampe tuh. Makanya apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya, tetap tuh walaupun begitu yang diingat siapa? Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Allah. Jadi bukan karena siapa-siapa. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Allah.
saking luasnya rahmat Allah turun tuh kepada orang-orang soleh yang suka berbuat kebaikan. Hadza min fadli rabbi. Jadi kalau ibu-ibu hari ini makan sama ikan teri, pernah nggak ibu waktu di hadapan makanan di depan ibu udah ada ikan teri atau ada ikan gesek, sambal goang sama sayur asem, ketika ibu mau makan pernah nggak ibu bilang hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur, gitu ya? Pernah nggak begitu? Enggak ya? Coba itu bu, amalin ayat itu, diamalin tuh. Jadi ketika kita dapetin sesuatu apapun, gitu ya, apapun yang datang pada diri kita itu semua karunia Allah. Hadza min fadli rabbi. Coba tuh bu sekali-kali. Atau nggak di depan suami ibu, ibu liatin gitu matanya, mukanya, walaupun keling, liatin tuh. Lalu bilang bismillahirrahmanirrahim, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Kata suaminya, gue dibacain Quran kalau mati, katanya begitu. Karena emang itu karunia Allah. Karena apa? Karena saking luar biasanya kesolehan seseorang. Nah itu terjadi bu. Salah satu kesolehan yang kita lakukan adalah as-sakhiyu, yaitu apa? Dermawan, suka berbagi, ya, berbagi bu. Ada saudara kita baik banget bu, dia kalau lagi ngitung duit ada saudaranya liwat dikasih bu, saking baiknya tuh dia. Ya, dia lagi ngitung duit nih, ada saudaranya liwat lah dikasih, kasih duit, kasih lewat, ya lo kan dijagain ya. Tapi ternyata ini kadang-kadang kita nggak nyadar sama itu ya. Ya kita bicara berbagi itu kan. Iya kalau duitnya banyak bisa bagi-bagi orang. Kalau kita nggak punya duit, oh ternyata nggak begitu bu. Ini terjadi juga di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah ini di zaman Nabi Sulaiman ya karena Nabi Sulaiman itu luar biasa mujizatnya, bisa ngomong sama jin, bisa ngomong sama binatang, sama angin dan lain sebagainya. Nah satu hari Nabi Sulaiman itu kan kerajaannya sangat luas sekali ya. Yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman itu bermacam-macam orangnya. Ya ada orang dari orang yang kecil sampai orang besar, artinya ada orang-orang yang kehidupannya, ekonominya luar biasa, memprihatinkan, ada juga orang-orang kaya. Tapi Nabi Sulaiman tetap berusaha untuk adil kepada semuanya. Nah ini satu hari bu, ada orang, satu keluarga, ya ketika itu kehidupan ekonominya sangat luar biasa, sangat memprihatinkan. Sehingga orang ini bicara untuk makannya sehari-hari itu sulit sekali. Gitu ya. Kadang-kadang satu hari makan, satu hari enggak. Kadang-kadang 2 hari makan, 3 hari enggak makan. Itu sakingnya luar biasa kehidupannya, sangat memprihatinkan. Akhirnya satu hari nih, ya istrinya itu ngomonglah sama suaminya, ya bang, kita udah nggak punya apa-apa ini. Ini kita makan pakai apa lagi? Kesian anak-anak. Mungkin kalau kita bisa nahan lapar. Nanti kalau anak-anak kita bagaimana? Nah, ya udah. Akhirnya satu hari, ini si suaminya itu mendengar suara burung bu, ya ada suara burung di atas pohon, ya sedang bertelur gitu ya. Nah, ternyata burung itu sedang bertelur. Akhirnya dia naik tuh ke atas pohon. Ketika naik ke atas pohon, nggak taunya itu anak-anaknya udah pada netes. Karena dia berpikir, ya Allah, ini anak saya kelaparan. Mungkin ini rezeki darimu sehingga ini aku dikasih anak-anak burung. Itu anak burung diambil bu, emaknya kagak diambil. Anaknya doang diambilin. Artinya apa? Bakal lauk dia makan gitu ya, bakal makan anak-anaknya. Nah ketika itu diambil, dibawa, bakal makan keluarganya, ternyata ini burung ngadu kepada Nabi Sulaiman. Ngadu tuh datang ke Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya anak-anak saya, padahal itu baru bertelur, baru pernah saya bertelur, anak-anak saya harapin banget kan gitu, udah lama banget nggak punya anak, pengen punya anak kan gitu ya. Iya, saya pengen anak saya nerusin, iya. Biarin dah saya emang nggak sekolah, biar anak saya jadi sarjana kan gitu ya. Kan gitu ya orang tua gitu ya. Biarin tong sekolahnya SR, asal lu jangan kan gitu ya. Ya pasti orang tua harapannya begitu kan kepada si anak gitu. Luar biasa itu, punya harapan yang luar biasa. Kadang-kadang orang tuanya punya harapan yang luar biasa kepada si anak. Anaknya ya kagak tahu diri ya, duduk mulu. Ya nggak tahu diri, duduk mulu.
Akhirnya apa? Ketika dia ngadu kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya punya beberapa telur dan udah netes, udah jadi anak. Itu harapan saya. Nggak taunya itu ada orang datang ngambil anak saya, dimakan. Waduh, luar biasa itu ya. Itu Nabi Sulaiman marah. Ya, Nabi Sulaiman marah. Karena apa ya? Itu bicara tentang hak ya, bukan haknya tapi diambil. Akhirnya Nabi Sulaiman datang tuh kepada si laki-laki tadi yang ngambil anak-anak burung yang sedang ngeremin anaknya gitu ya. Ya, diomelin tuh, marah dengan marah yang luar biasa. Akhirnya dia ngaku, ya saya emang kagak punya makanan, kan gitu. Apalagi yang harus saya perbuat dengan gini. Udah, pokoknya jangan lagi-lagi ya, gitu. Cukup kali ini aja, jangan lagi-lagi. Masih bisa engkau mengusahakan dengan cara yang lain, masih banyak cara yang lain yang lebih halal, gitu. Pokoknya jangan diulangin lagi, gitu. Ya udah. Akhirnya dia menanamkan di dalam dirinya, karena yang ngomong itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi ya, perkataan Nabi. Ya, bicara tentang perkataan Nabi kan kita taat gitu ya, sami'na wa ata'na kepada apa yang datangnya dari Allah melalui para nabi. Ya udah, dia menyatakan diri, ya udah, wahai Nabi Sulaiman, saya janji ya mulai hari ini biarin dah itu, sekali-kalinya enggak lagi-lagi saya ulangi. Ya udah, saya pegang janji kamu. Udah, besok lapar lagi aja. Gitu ya. Ya karena emang dia nggak punya apa-apa, dia udah usahakan kayak apa juga nggak bisa-bisa, nggak dapet. Akhirnya apa? Istrinya mengatakan, bang, ono ada lagi anaknya, ambil lagi, kan gitu ya. Kadang emang begitu ya. Kadang orang laki pengennya istiqomah, tapi dapat dibisikin sama siapa? Ya ini kan gitu. Ntar malam gue giliran ngaji ya, jangan ngaji bang, hujan, katanya gitu lah. Yang ngajak-ngajokin siapa? Maka jadi ngaji tuh. Tapi bang luar biasa ya. Itu ternyata dia mau udah meneguhkan hatinya, ini adalah perintah Allah. Ini Nabi Sulaiman memerintahkan kepada kita, jangan sekali-kali ngambil lagi, nggak boleh itu. Tapi kan anak kita lapar bang, apa yang mau dimakan? Gitu, tega emang ngelihat anak begitu. Akhirnya apa? Luluh juga hatinya. Biarin gue taik lagi aja dah katanya. Naik lagi tuh dia, ambil lagi bu. Apa dia ambil itu burung, ngadu lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, dia juga itu. Nah, dia lagi kan gitu. Kenapa? Ya itu anak-anak saya diambil kan gitu. Ya Allah, udah dibilangin nggak percaya, apa nggak ngerti banget nih orang itu. Datangin lagi kepada Nabi Sulaiman. Kan aku udah bilang, jangan engkau ambil. Itu bukan hakmu. Itu. Ya udah, saya sebetulnya udah meneguhkan hati saya, wahai Nabi Sulaiman. Tapi ini orang perempuan kagak ngerti kan gitu. Waktu jangan beli kan begitu. Akhirnya luar biasanya begitu. Ya udah, pokoknya kalau engkau sekali lagi itu ngambil, aku akan utus 2 iblis untuk menjaga itu burung. Ternyata luar biasa. Akhirnya apa? Bener dipanggil sama Nabi Sulaiman. 2 orang iblis. 2 iblis dipanggil sama Nabi Sulaiman. Nih, jagain ini pohon. Gitu ya. Pokoknya kalau dia ngambil ini anak burung, ya emang itu bukan hak dia. Pokoknya saya udah izinkan kamu, tarik aja kakinya sekenceng-kencengnya. Nah, itu setan udah dipesan begitu sama Nabi Sulaiman. Ya nurut ya emang. Setan itu kan, iblis itu salah satu daripada bala tentaranya Nabi Sulaiman. Jin gitu ya. Tarik pokoknya sekenceng-kencengnya. Nah dia juga dengar juga tuh si laki-laki tadi. Dalam hatinya takut juga dia. Wah iya itu. Jin yang jaga luar biasa. Ya udah, akhirnya Nabi Sulaiman pulang, dia juga pulang. Udah janji dah, enggak lagi-lagi dah. Dan ini 2 iblis penjaga udah disiapin di atas pohon itu. Wow, bayangin tuh Bu, kita enggak ngelihat iblisnya aja kita takut ya. Ya kalau kita lihat, lu jangan lewat situ tuh. Ya, itu punan ada penunggunya. Kita takut nggak kira-kira? Apalagi tahu betul-betul emang ada itu penunggunya. Emang dikirim, emang disengaja sama Nabi Sulaiman ditaruhin di situ buat jagain burung. Jangan sampai anaknya itu diambil oleh si laki-laki tadi. Udah. Akhirnya apa? Besok terjadi lagi, lapar lagi aja dia. Nggak dapat lagi makanan kan? Ini istrinya, ya, udah apa? Goda lagi, bang. Udah ini, lah kita nggak ada makanan. Emang itu doang rezeki kita dari Allah. Siapa bilang kan gitu? Nah, akhirnya yuk digoda, akhirnya naik juga dia. Naik juga.
dengan luar biasanya gitu. Padahal dia ya kalau bahasa kita ya dibetot dah kan gitu. Naik juga dia, naik. Ketika dia baru naik gitu ya. Ketika itu juga ada seorang pengemis, Bu. Ada pengemis itu ngetok pintu rumah dia. Tok. Ya, pengemis itu ngapain, Bu? Ya udah pasti pengemis itu lah meminta-minta. Kan gitu. Salah satu ilat yang membolehkan orang untuk meminta itu karena apa? Emang udah nggak ada apa-apa. Dia udah usahakan kayak apa juga. Zaman dulu yang namanya pengemis emang betul-betul ngapain? Minta, emang bener-bener nggak punya. Dan ketika dia usahakan emang kagak ada. Beda dengan sekarang ya. Gitu. Makanya kadang-kadang kita satu sisi kita pengen ngasih ya. Tapi satu sisi kita berpikir, ya Allah, kayaknya nih. Ini kayaknya kayak yang di TV-TV ini kan gitu ya. Di sini doang dia ngemis kan? Ya, di rumahnya gedean dia rumahnya. Gitu. Ya, soalnya pernah ngelihat sendiri ya, Bu. Ya, saya pernah ngelihat sendiri itu di jalan apa? Jalan Markisa tuh. Jalan Markisa. Tapi nggak tahu tuh ibu-ibunya udah nggak pernah kelihatan lagi sekarang. Gitu. Dulu itu dia kalau ngemis diantrin sama anaknya naik motor. Motornya cakep bener. Kita ngeliat, lah itu yang biasa ngemis bukan? Lah iya, lah anaknya cium tangan. Itu emaknya mau nyari duit, cium tangan. Ya ngemis itu luar biasa kan ya. Kalau zaman dulu ada orang yang meminta-minta gitu ya. Kalau surah Ad-Duha itu memang kita nggak boleh ya. Ada orang yang meminta-minta kita hardikan nggak boleh ya. Ya tapi kan kondisinya kita tahu bagaimana. Kalau emang yang benar-benar orang yang meminta-minta karena dia butuh, ya kita ya wajib hukumnya ngasih dah. Nah ini dia datang ke rumah si laki-laki tadi ngetuk pintunya karena emang dia butuh. Emang dia nggak punya apa-apa. Dalam keadaan lapar gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau ada orang minta Pak, udah 3 hari kagak makan. Tapi 3 hari kagak makan ngapa kuat jalan loh kan begitu ya. Nah orang 3 hari kagak makan gak bisa jalan, lemes. Itu kuat jalan. Akhirnya apa, dia ngelihat ada pengemis, dia berhenti dulu tuh naik, dia turun dulu, dia ngeliat kasihan, dia ngeliat kasihan, dia ngomong sama istrinya, Neng, ada makanan nggak? Dikit aja tuh, kasihan banget Roman itu pengemis. Ada bang, ini gandum tinggal segenggam, man gitu ya. Ya udah, itu gandum yang 1 genggam tadi diapain? Dikasih ke pengemis tadi. Ya udah, akhirnya pengemis itu pulang. Itu dia ngapain? Ngelanjutin naik lagi. Emang belum mudah ya. Itu ketika dia naik ternyata apa? Dia selamat. Dia naik itu selamat. Itu burung bisa diambil, ya, bisa digoreng, dimakan sama keluarganya. Itu akhirnya si burung ngadu lagi kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, anak saya hilang lagi aja. Nah, gitu. Nabi Sulaiman heran kan? Kok bisa ini ya? Padahal sudah aku utus 2 jin, 2 iblis untuk menjaga itu pohon dari gangguan si laki-laki yang suka ngambil itu anak burung. Nabi Sulaiman heran. Didatengin lagi itu pohonan, dipanggil, turun loh. Iya. Apa kata Nabi Sulaiman? Engkau berdua kagak amanah, kan gitu ya. Kan saya sudah pesen engkau jaga pohon ini dari laki-laki yang suka ngambil anak burung itu. Engkau itu tidak amanah. Ya, bukan saya nggak amanah Nabi Sulaiman. Lah, kan emang udah tugasmu. Ini ceritanya, dengerin dulu, jangan marah dulu, kan begitu ya. Tuh iblis berdua ceritanya begini. Tadi pas dia lagi naik, ya, pas dia lagi naik, baru setengah jalan, ada orang datengin rumahnya, ngetok pintu rumahnya, meminta-minta. Lalu dia turun, lalu dia datang kepada istrinya, dia ngambil itu segenggam gandum, lalu dikasihlah dia, lalu dia pergi. Lalu ketika dia naik, emang kita udah ngancam banget nih, kan gitu. Pokoknya kalau dia naik kita betot, kita tarik. Ternyata pas dia lagi naik, itu leher saya dicekek, gitu. Kata si iblis tadi. Siapa yang nyekek? Malaikat. Kok bisa? Itu leher saya dicekek. Saya dilemparin jauh banget sampai sana. Wah, sampai sana jauh banget. Saya dicekek, diangkat, dilemparin, jatuh. Nah itu dia udah ngambil burungnya, dia udah turun. Saya mau jalan, ya ini dicekek leher kan gitu. Saya kemarin dia udah turun, udah selesai. Bukan saya nggak amanah, tetap saya jagain. Tapi ketika saya mau narik kakinya, leher saya ditarik duluan. Siapa yang narik? Malaikat. Lalu ada diskusi lah, ternyata itu dalam riwayat itu malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Buat siapa? Buat laki-laki tadi. Padahal Nabi Sulaiman udah mesen ya, bahwasanya kalau dia naik itu iblis suruh narik kakinya biar dia jatuh, biar dia kagak bisa ngambil itu anak burung. Ternyata kekuasaan Allah, rahmat Allah luar biasa. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara segenggam gandum yang dia kasih kepada peminta-minta tadi, Allah turunkan malaikat, Allah turunkan rahmatnya. Ini menandakan bahwasanya rahmat Allah jauh lebih luas daripada azabnya. Makanya pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Ini menandakan bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan dengan azabnya, Bu. Jadi kalau kita pengen dapat rahmat Allah yang luar biasa, salah satunya adalah jangankan kita bersedekah dengan banyak harta, dengan segenggam gandum saja. Yang bisa jadi segenggam gandum itu adalah harta terakhir kita dan kita lagi butuh sama itu, kira-kira bagaimana itu? Itu kan dia kan gandumnya tinggal segitu-gitunya, tapi dia yakin bahwasanya ada orang yang lebih butuh lagi dari dia, diambilin, dikasih. Ternyata turun rahmat Allah. Qaribun min rahmatihi, sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kayak begitu kondisinya. Jadi luar biasanya as-sakhiyu itu luar biasa, Bu. Jadi kalau sekarang ditanya ibu-ibu, bicara tentang kedermawanan kita, apa yang sudah bisa kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkan kita daripada azab dan dijauhkan daripada bala? Laki-laki tadi ya udah deket banget sama apa? Sama bala, yaitu apa? Iblis sudah nungguin. Tapi apa? Dengan kekuasaan Allah turun rahmat Allah, malaikat yang turun jauh daripada azabnya. Karena saking luar biasanya as-sakhi tadi, yaitu orang yang senantiasa dermawan, suka berbagi, memberikan sesuatu kepada orang lain, niatnya karena Allah. Model begitu luar biasa, Bu. Sahabat Nabi ada, Bu, yang luar biasa. Sahabat Nabi yang paling pertama urutannya, yang luar biasa kedermawanannya adalah Abu Bakar Siddiq, Bu. Ya, Sayyidina Umar pernah ngomong begini, "Ya Rasulullah, saya udah membawa harta saya ini. Saya mau serahin semuanya di jalan Allah." Gitu ya, kata Nabi, kata Sayyidina Umar. "Saya pengen nyaingin sedekahnya Abu Bakar." Gitu ya. Kan boleh ya? Ngiri boleh nggak? Ngiri sama orang boleh. Kepada siapa? Orang yang suka murah hati, yang suka dermawan, kita boleh itu ngiri. Ya Allah, itu orang ya sedekahnya banyak amat, gitu ya. Ngapa nggak dikasih gua ya? Lah, bukan itu ya. Kita pengen ya kayak dia. Itu Sayyidina Umar pengen banget kayak Abu Bakar. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya bawa harta saya ini untuk sedekah saya. Saya pengen nyaingin Abu Bakar." Ditanya sama Nabi, "Wahai Umar, masih ada nggak sisanya hartamu di rumah?" "Ada, setengah lagi masih ada buat keluarga saya." "Ya, kagak ada apa-apanya." Abu Bakar itu kalau membawa hartanya nggak disisain sedikit pun. Yang disisain untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya, dan sedikit untuk keluarganya. Jadi mana banyakan? Mana banyakan antara yang disisain sama yang dikeluarin? Mana banyakan? Yang dikeluarin. Keluarin dah tuh, yang di tas. Ya, itu baru bisa nyaingin Abu Bakar, tuh luar biasa. Ternyata kalau kita bicara ada orang-orang yang dermawan, yang paling dulu nyontoh ini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Lalu sahabat-sahabat tuh. Nabi orang kaya apa miskin? Hah? Nabi kaya apa miskin? Kaya, Bu. Tapi Nabi kekayaan itu semuanya buat siapa? Buat Allah. Disedekahin tuh. Nabi habis sholat wirid. Ibu-ibu kalau habis sholat wirid gak? Wirid ya. Wiridnya panjang apa pendek? Tergantung dah katanya. Kalau emang lagi senggang ya panjang, tapi kalau ada yang lagi nungguin ya pendek dah kan gitu. Kita lagi wiridan, teman kita udah nyamper mau senam. Nah, kira-kira kita nerusin wirid apa ganti baju? Ya. Kesianan ya sama teman kita nungguin ya, buru-buru ganti baju dah. Nah itu Nabi setelah selesai biasa wirid berserta sama-sama dengan sahabat. Tapi hari itu Nabi buru-buru pulang. Sehingga apa? Sahabat juga kaget, lah ini Nabi ngapa buru-buru pulang? Ternyata pas Nabi pulang, nggak lamanya balik lagi ke masjid. Nah, sehingga sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasul?
kok nggak sari-sarinya gitu ya, nggak biasanya gitu ya. Setelah selesai sholat kok buru-buru pulang, tapi akhirnya balik lagi. Apa? Kata Nabi, aku lupa di bawah tempat tidurku masih ada beberapa keping uang emas yang belum aku sedekahkan. Khawatir itu menjadi pengganjal di dalam hatiku sehingga tertolaklah doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin itu, Bu. Jadi nimpen duit di bawah bantal, ya, ada beberapa keping uang emas, khawatir ya, kalau itu belum disodakohkan takut menjadi penghalang akan turunnya rahmat Allah. Kalau kita naruh duit di bawah bantal, kita pindahin nggak? Pindahin, taruh di lemari ya. Kalau Nabi dipindahin kasih orang. Itu saking luar biasanya apa? As-sakhiyu itu qaribun minallah, qaribun min rahmatih. Dekat kepada Allah dan dekat juga daripada rahmatnya. Ba'idun min azabi, jauh daripada azab Allah. Itu tadi laki-laki tinggal diseret doang kan? Sama iblis nggak jadi. Gara-gara apa? Ya bersedekah, mendermakan hartanya di jalan Allah, ternyata turun rahmat Allah, diselamatkan. Siapa yang nyelamatin? Malaikat. Tuh. Makanya sedekah itu salah satunya adalah untuk ngapain? Menolak bala. Walaupun nanti pada akhirnya kita akan bersedekah tanpa embel-embel, Bu. Ya, ada orang yang bersedekah tanpa embel-embel, udah sedekah aja. Enggak pengen sehat, enggak pengen tolak bala. Pokoknya sedekah ini karena Allah. Udah. Tapi dalam proses belajar kita, pastikan ya, kita bersedekah ada yang kita pengen nggak? Ada. Saya pengen sedekah biar anak saya pada rajin belajar, pada sehat, dan itu boleh. Tapi pada akhirnya orang akan bersedekah nggak ngelihat itu lagi, yang dilihat adalah Allah. Karena yang dia pengen adalah rahmat Allah yang luar biasa. Karena kita nggak bakal bisa masuk surga, Bu. Nggak bisa masuk surga pakai amal kita, nggak bisa kita. Ya. Kita nggak bakal bisa masuk surga dengan amal kita. Kita bisa masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Kan ada dulu ya, ada ahli ibadah, Bu. Ahli ibadah usianya berapa? 500 tahun. Nggak ketemu orang dia. Karena tinggalnya di mana? Tinggalnya di satu pulau, di atas gunung. Tiap hari itu dia turun dari atas gunung ngambil air doang. Ada air yang sangat jernih, yang sangat bersih. Air itu nggak asin, emang Allah kasih tuh. Kerjanya ngapain? Ibadah aja. Tiap hari sholat, nggak ketemu orang, nggak ketemu siapa-siapa. Nggak pernah dia ngomongin orang, nggak pernah dia main TikTok, nggak main WA, nggak main Facebook. Ya udah dia ngapain? Ibadah aja kerjaannya. Tiap hari ibadah. 500 tahun meninggal dunia. Akhirnya apa? Dalam riwayat ketika dia meninggal dunia, dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatmu. Dia protes. Allah, tar dulu dah. Ganas juga nih ya dia. Ini ngapa saya masuk surga? Karena rahmatmu. Kan saya ibadah hampir 500 tahun lebih. Kenapa saya tidak dimasukkan ke dalam surga karena ibadah saya yang 500 tahun tadi? Ngelunjak banget ya? Atau memang udah ketahuan enak masuk surga, udah apa? Akhirnya dipanggil malaikat. Panggil lagi dia tuh. Sombong amat tuh dia kan gitu. Belagu bener kan gitu. Bahasa kita begitu ya. Coba hitung dah. Apanya? Amal ibadahnya. Suruh hitung tuh. Ibadahnya selama 500 tahun, suruh hitung sama malaikat. Malaikat hitung amal ibadah dia 500 tahun. Kira-kira bisa nggak masukin dia ke dalam surga? Bener dihitung sama malaikat. Nggak sebanding, Bu. Nggak sebanding dengan apa? Dengan rahmat Allah yang luar biasa. Bayangin dia tinggal di tengah pulau, ya, yang nggak ada siapa-siapa. Tapi dia bisa ngapain? Tiap hari bisa makan, Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala numbuhin satu pohon di pulau itu, yang pohon itu berbuah. Dalam riwayat pohonnya pohon delima, Bu. Ya, dalam riwayat dia kalau turun dari atas gunung, ngambil itu buah delima, dimakan. Lalu dia ngambil air. Tiap hari itu begitu. Diukur tuh sama Allah, timbang. Apa yang telah aku berikan kepadanya dengan ibadah dia selama 500 tahun. Coba timbang. Beratan apa? Rahmat Allah. Dibandingkan dengan ibadahnya, enggak ada nilai apa-apa. Wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam neraka. Ya Allah. Kata dia, dulu dah. Ini salah ngitung kali nih, kan gitu ya. Dulu, salah ngitung nih. Protes saya nggak bisa gitu. Nah,
tadi kan kamu yang bilang kamu ingin masuk surga dengan amalmu. Nah sekarang dihitung nih pakai amal, nggak kena, nggak masuk hitungannya, nggak kena dah. Ya Allah nyesel ternyata, ya Allah nyesel saya. Ya udah balikin lagi dah saya ke surga. Emang bener-bener dah kita nggak bakal bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bayangin yang 500 tahun ibadah aja nggak masuk surga, Bu. Apalagi yang ngajinya jarang-jarang. Ya, iya nggak? Bukan yang sini. Ya kan rajin-rajin semua ini kan. Iya. Jangan tersinggung, Bu, ya. Jangan baper. Orang yang baperan gampang sakit. Ya, penyakitan tuh baperan. Jangan dipikirin, santai aja, lepas aja. Kan gitu. Mau dapat kudungan kayak mau kagak, lepas aja udah. Jangan buat itu. Jangan baper orang mah. Ya penelitiannya apa? Orang yang sakit itu karena apa? Baperan, Bu. Dikit-dikit dipikirin, orang gak ngapa-ngapa dipikirin. Kita gak ngapa-ngapa dipikirin, lah ngapa? Dia juga gak ngapa-ngapa, ngapa kita pikirin? Dia belum tentu mikirin kita. Menteradahan dasar. Gitu ya. Jadi 500 tahun aja nggak bisa masukin itu orang yang ahli ibadah ke dalam masuk surga dia dengan rahmat Allah. Ya mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah dengan rahmatnya. Ya mungkin amal ibadah kita belum banyak. Sholat malam kita jarang, duha kita jarang, sholat wajib cembrang-cembrang, ya. Sodakoh ya emang jarang-jarang. Tapi mudah-mudahan amal yang kita lakukan itu mendatangkan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah itulah akan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah. Salah satunya apa? As-sakhiyu, dermawan, Bu. Berbagi. Kan berbagi itu bukan ketika kita lagi banyak ya. Justru berbagi itu hebat kalau kita dalam keadaan sedikit. Kalau lagi banyak ya udah pasti loh, banyak bisa kita bagi-bagi. Ini kita lagi punya sedikit, segitu-gitunya kita punya, tapi orang minta, kira-kira kita kasih nggak? Ya, itu yang luar biasa. Itu yang dikatakan qoribun min rahmati. Contohnya mana? Tadi di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang serba kekurangan. Mau makan aja susah pakai naik ke pohonan dulu. Tapi apa? Karena rahmat Allah yang luar biasa, dibebaskan, dijauhkan daripada azab Allah. Tuh. Wal bakhilu, sebaliknya, orang yang pelit, ya, kikir, koret, ya, buntut gasir. Apalagi semreket, pantat kuning. Wal bakhilu ba'idun minallah. Dan ketahui bahwasanya sedangkan orang yang bakhil, orang yang kikir itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Jadi orang yang pelit itu jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatih, jauh daripada rahmat Allah. Qoribun min azabih, dan sangat dekat dari azab Allah. Jadi jangan disangka orang yang pelit itu santai-santai aja, Bu. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, nggak ada deket-deketnya, dan juga jauh daripada rahmat Allah, nggak bakalan dapat rahmat Allah kalau pelit gitu. Jangan pelit, kuburan sempit, kan gitu ya. Emang pernah tahu begitu ya? Orang pelit kuburan sempit. Ya. Kenapa? Orang yang pelit itu diazab. Bukan hanya nanti, di kuburan pun udah diapain? Diazab tuh. Ini ada riwayat, Bu. Ada cerita nih. Dulu ada di satu kota, ada orang yang luar biasa. Dia udah tua, Bu. Udah tua, renta. Tapi duitnya banyak. Duitnya banyak, tapi pelitnya nggak ketulungan. Iya, pelit banget dah. Usahanya luar biasa tuh. Usahanya lancar banget. Dia punya usaha, usahanya luar biasa, mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa. Tapi satu hari, tetangganya melihat kok dia nggak keluar rumah, gitu ya. Biasanya dia pagi-pagi udah keluar kemana? Ke tokonya, dia berusaha, pulang bawa duit dan sebagainya. Itu 3 hari nggak kelihatan dia. Ini orang aki-aki kemana ya? Kan gitu. Yang biasa kelihatan kok nggak kelihatan. Tetangganya akhirnya apa? Itu, Bu, dalam riwayat dia duitnya banyak sekali, hartanya banyak sekali, tapi saking pelitnya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja dia pelit. Duitnya dibanyakin, tapi rumahnya kagak didandanin.
pakaiannya juga nggak didandanin, pelit banget dah. Ada orang yang begitu ya, itu banyak tapi romannya pelit banget, sama makan romannya pelit banget gitu ya. Kan ada ya gitu ya. Orang kalau punya duit, ya emang duit yang ada ya makan dah, yang enak-enak emang ngapa sih kan gitu ya. Ini saking pelitnya, jangankan sama orang, sama dirinya saking pelit itu luar biasa. Rumahnya itu pintunya kalau ketiup angin rubuh, gitu ya. Dia tinggal sebatang kara, Bu. Nggak ada seorang. Akhirnya apa? Itu tetangganya masuk, khawatir kalau si tetangganya itu dalam keadaan sakit atau yang lain sebagainya. Dia masuk tuh tetangganya, dia masuk ke dalam, ya karena emang pintunya, ya boro-boro dikunci pintunya. Emang dicolek begitu juga rubuh tuh pintunya. Ya rombeng rumahnya. Ya udah dia masuk, pas dia masuk, dan dia ngeliat marah-marah dia. Ngapain kamu masuk ke rumah saya? Jangan-jangan kamu mau ngambil harta saya. Oh, bukan, saya masuk, saya lihat sudah 3 hari ini engkau tidak pernah ke toko, nggak kelihatan, khawatir engkau sakit dan sebagainya. Tuh begitu ya, emang ada tetangga begitu ya, Bu. Kalau kita ada saudara kita, ada tetangga kita nggak kelihatan gitu 3 hari, tengokin kemana dia. Kalau ada teman kita, saudara kita udah berapa kali kagak ngaji, tengokin. Ya, nanti dia ngapa-ngapa gitu, ya kan? Ini ngapa dia nggak ngaji-ngaji ya, kan gitu ya, gitu ya. Tengokin, Bu. Yang kenal, yang dekat gitu sama tetangganya datengin, ngapa nggak ngaji-ngaji, kan gitu. Hanya, ya Allah, emang saya juga kalau mau ngaji kan repot ngemsi saya, kan gitu. Lah, emang sekarang udah main di panggung? Enggak, di rumah ngemsi ngapain? Ngomong cucu katanya. Ya tanyain, Bu, nggak apa-apa ya, tanyain tuh kalau ada saudaranya, tetangganya nggak datang ngaji, tanya, datang apa? Ya. Dan ketika nggak datang, hibur, jangan ditakut-takutin. Ini tuh saudaranya kagak ngaji didatengin, lu ngapa nggak ngaji? Ya lu kemarin dapat kudungan, lu ngapa kagak dateng? Wah, orang-orang dapat kudungan lu kagak, nyesel lah. Dia kepancing ya, kepancing. Lu emang ketahuan gua kagak datang, ngapa lu kagak ambilin bakal gua? Jadi ya, nggak bisa diambilin, di absen katanya. Itu ya, Bu. Iya, kalau dia nggak datang ngaji, datengin, ya hibur, ya doain. Kenapa nggak datang? Dateng yuk, silaturahim lagi, kan begitu. Jadi takut-takutin ini mah, jangan. Gue nyesel banget ya, atau gue datang aja ya, kan gitu. Ini pinggang sakit bener katanya begitu, atau mau datang aja katanya. Gue gendong katanya gitu. Itu ketika dia masuk, ini dia udah curiga. Apa yang kau lakukan? Jangan-jangan kau ingin mengambil hartaku? Oh enggak. Sebagai seorang tetangga gitu ya, salah satu adab tetangga itu adalah bagaimana dia peduli terhadap lingkungannya, tetangga gitu ya. Tetangga yang baik tuh begitu. Jadi sedih kalau ngelihat tetangganya dan seneng kalau ngelihat tetangganya. Itu kan sebaliknya kita ya. Kita girang banget kalau tetangga kita sedih. Tetangga kita kehilangan motor, kita surak. Selamatan 7 hari 7 malam. Saking girang, gegares, punya motor begitu sombong banget, gares, hilang. Jangan, Bu. Kita senang kalau tetangga kita alhamdulillah. Kalau dia lagi dalam kesedihan, kita juga turut berbelasungkawa ya, berduka cita, ya Allah. Hibur dah tuh, ya, setelin dangdut. Bukan begitu ngiburnya, ya, hibur kasih kesabaran dan gitu. Udah akhirnya apa? Oma. Oh iya. Dangdut oma katanya. Akhirnya ketika dia mau menghibur, ternyata dia nolak tuh. Enggak, saya kalau ngapa-ngapa. Ya, saking takutnya gitu. Tapi dia liatin dari kejauhan, Bu. Itu si kakek si orang tua tadi ternyata emang dalam keadaan sakit. Pelitnya luar biasa, ya. Sedangkan dirinya aja nggak pernah diperhatikan. Dan saking takutnya hartanya itu hilang, dia bilang harta ini akan aku bawa mati, gitu ya. Luar biasa tuh ya. Nah itu tangganya ngeliatin, Bu. Ngeliatin apa? Itu dia lagi nyelupin koin emas yang dia punya.
uang emas, keping emas yang dia punya sedang dicelupkan ke dalam minyak. Masukin ke dalam minyak, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Maksudnya apa? Biar gampang ditelan, kata dia. Saking takutnya hartanya itu dimakan orang, diambil orang, saking pelitnya itu. Itu mah kebangatan banget ya pelitnya orang ya. Masya Allah, luar biasa ini. Dia kaget, tetangganya tuh kaget ngeliat kayak gitu. Dicelupin, dimasukin lagi. Sesekali dia tersedak gitu ya. Udah kepenuhan kali di sini. Kepenuhan, ambil lagi terus. Akhirnya tetangganya itu berpikir, kok segitunya nih orang ya, pelitnya sampai begini amat nih orang, kan gitu. Udah dimasukin. Udah, tetangganya ini keluar lah. Ya udah, ngomong sama tetangga-tetangga yang lain. Gimana sih Fulan? Enggak ngapa-ngapa dia, kan gitu. Padahal si tetangganya pun menaruh perhatian terhadap hartanya, agar supaya hartanya nanti dia yang milikin. Ya, tetangganya itu diapain? Dibilang enggak ngapa-ngapa dia, sehat, kan gitu. Sehat bener dah. Tuh, balasan. Mana buktinya? Lu tadi nggak selfie, katanya begitu. Karena yang lain tetangganya nggak ada yang berani masuk, dia doang yang masuk. Ya mungkin karena kebanyakan makan koin emas ya mati orang, maka meninggal dunia lah. Nah, akhirnya tetangganya ngurus dah tuh, tetangganya. Padahal si lelaki tua tadi itu kelihatan badannya kurus, dan ketika nggak kelihatan, nggak keluar rumah juga kan dia dalam keadaan sakit, kurusnya bertambah kurus. Tapi anehnya ya tetangganya itu merasakan, kok ini jenazah berat amat, gitu ya. Ini jenazah berat amat, gitu ya. Apa kata tetangga tadi yang nengok? Ini mungkin karena dosanya, kan begitu. Padahal dia udah tahu di dalam perutnya banyak emas. Dia nggak ngomong tuh sama tetangganya yang lain. Udah, akhirnya apa? Ya diurus lah, ya, diurus, jenazahnya dimandiin, dikafanin, lalu disolatkan, lalu dikubur. Malam pertama dikuburin, itu tetangganya yang tadi galih kuburannya. Digali, Bu. Karena apa? Dia niat apa? Dia tahu di dalam perutnya banyak kepingan uang emas. Dia niatkan mau diambil tuh uangnya. Ya udah, dasar pelit banget masih hidupnya, kan gitu ya. Maksud dia pengen nguasain hartanya. Udah tuh, ternyata udah dimakamkan. Nah, itu dibongkar kuburannya, dibelek. Dibuka kain kafannya, lalu perutnya dibuka. Itu ketika uang emasnya mau diambil, wah nggak bisa, Bu, ternyata. Ini tangannya melepuh, dia kepanasan. Jadi uang keping emas yang tadi dimasukkan ke dalam perutnya itu diambil oleh tangannya kebakar. Jadi ada dua azab Allah. Yang pertama azab karena ada orang yang sangat bakhil sampai harta-hartanya itu dimasukkan ke dalam perutnya karena nggak mau, saking hartanya nggak mau dinikmati sama orang. Dan yang satu ada orang yang apa? Yang hasud juga. Ada orang yang rakus juga, pengen menikmati harta orang lain dengan cara yang salah juga. Ternyata dua-duanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu karena bakhilnya, yang satu karena serakahnya. Di sini disebutkan ba'idun minallah, orang-orang yang begitu jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatih, dan jauh juga daripada rahmat Allah. Qaribun min azabih, sangat dekat kepada azabnya. Makanya ini pelajaran buat kita. Iya. Kita mau jadi dermawan apa jadi pelit? Bu, mau jadi dermawan apa jadi pelit? Kalau pengen jadi dermawan, mudah-mudahan dermawannya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dekat kepada Allah dan juga dekat kepada rahmat Allah dan dijauhkan daripada azab-azab Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari yang kecil aja deh. Kan gitu. Jadi nggak usah yang besar-besar. Allah juga enggak nyuruh kita sedekah dengan jumlah yang banyak. Tapi Allah nyuruh kita sedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala. Ada surat ini, Bu, pertanyaan. Ini udah lama nih ya. Padahal suka dipesan ya ibu-ibu kalau malu bertanya dengan ucapan, tulis aja ya. Gitu. Tapi tadi saya bingung ini. Tulisannya bagus, bener. Hampir saya tidak bisa baca ini. Tapi saya lihat-lihat, wah bisa juga akhirnya, alhamdulillah. Pertanyaannya, mau tanya orang yang bertato boleh sholat apa kagak? Hukumnya gimana? Sah apa kagak sholatnya?
Nah, jadi orang yang tatoan gitu ya, yang alami ya Bu, bukan yang apa yang dibuat ya maksudnya, tatoan yang dibuat-buat tuh kan. Ternyata memang dalam fikih tato itu masuk ke dalam jaringan kulitnya dan juga menghalangi daripada air dan sebagainya. Bagaimana orang yang sudah terlanjur bertato, apakah wajib sholatnya? Wajib. Apakah diterima sholatnya? Wa amruhu mufawwadun li rabbih. Semuanya urusan Allah. Tapi dia tetap harus berusaha, kalau bisa ngapain? Hilangin, usahain. Tapi ternyata saya pernah dapat informasi, bikin tato sama ngapusnya mahalan ngapus. Bikin tato itu 1 mili atau 1 senti gitu ya. 1 senti paling ada yang 70.000 gitu ya. Tapi ngapusnya bisa ratusan ribu, bahkan lebih jutaan. Tuh. Makanya yang belum pada bertato jangan mulai-mulai ditato, Bu. Teradahan awal pakai ditato gitu. Bagaimana yang sudah terlanjur? Ya, tetap kalau mau sholat wudu. Kalau punya hadas besar, mandi. Tetap sholat nggak? Sholat. Sah nggak sholatnya? Kalau cukup syarat dan rukun, insya Allah. Adapun tatonya bagaimana? Usahakan. Andai kata nggak bisa juga, ya udah terus sholat, tetap wajib hukumnya sholat. Gitu ya. Yang kedua, satu lagi, bagaimana kalau saya meninggal? Ya pasti itu mah meninggal ya. Ya, saya meninggal lalu punya utang, belum bisa kebayar, ya. Ini apa ya? Oh, udah. Oh, punya utang belum bisa kebayar lunas. Lalu saya mesen kepada anak saya uang sholawatan buat bayar utang. Hukumnya gimana? Itu ya. Sebetulnya bicara hutang, ya ikhtiar lu usahakan ya bayar. Andai kata belum kebayar, ya memang wajib hukumnya. Boleh nggak berwasiat tentang hutang? Boleh. Ya wasiat itu apa aja? Maksudnya wasiatnya gini, andai kata kalau saya belum bisa membayar hutang saya, nanti tolong bayarin hutang saya, kan gitu. Makanya Nabi itu pernah mau nyolatin, ada jenazah yang meninggal dunia, Nabi tunda dulu, nggak mau nyolatin kalau apa? Utangnya belum dibayar. Orang yang masih punya utang, tanggungannya itu belum terpenuhi kecuali sudah selesai urusannya kepada manusia. Makanya ketika ada orang yang punya utang, kita suka sholat jenazah itu ngapain? Ngomong ahli keluarganya. Nabi ketika itu mau nyolatin kalau apa? Kalau udah ada yang nanggung, ada yang bertanggung jawab. Ketika itu ada sahabat, ya Rasul, saya tanggung semua utangnya. Baru Nabi nyolatin. Makanya kita begitu ya. Jamaah sekalian, saya minta tolong orang tua saya disolatin. Minta maaf kalau semasa hidupnya dia punya salah dan khilaf. Dan juga kalau berkenaan dengan hutang dan lain sebagainya, tolong nanti hubungin keluarga. Berarti udah ada yang Nah kalau begitu berarti boleh disolatin. Tapi kalau belum ada yang jamin emang nggak boleh. Gitu kalau masih punya Nah, lalu bagaimana kalau wasiatnya? Tong, nanti kalau nyak lu meninggal, uang sholawatan bakal bayar utang ya, kan gitu. Kata anaknya, emang ada yang ngelawat mah? Gitu. Ya, iya ya katanya. Ya bingung juga ya. Boleh nggak begitu? Boleh. Dan bahkan itu yang paling utama, Bu. Ya, sekarang kan kita begini, mohon maaf, kalau ada orang yang meninggal dunia, ya kita bikin tahlilan, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, kan itu nggak wajib. Kewajibannya adalah berdoa. Tapi memang ada keutamaan untuk kita bikin doa kepada orang yang meninggal dunia itu selama 7 hari. Kata Imam Tawus, ya, innal mauta yuftinuna fi kuburihim sab'an. Orang yang sudah meninggal dunia itu akan ditanya di dalam kubur 7 hari berturut-turut. Nih saya kasih bocoran ya. Nanti ibu-ibu nanti kalau meninggal nih, ya ibu-ibu masuk ke dalam kubur, ketika dikuburin itu ibu akan ditanya 7 hari berturut-turut. Yuftinuna fi kuburihim sab'an. Orang yang di dalam kubur itu akan ditanya 7 hari berturut-turut oleh para malaikat yang ada di dalam kubur. Malaikat munkar dan yuftinuna fi kuburihim sab'an. Makanya kita disunahkan untuk ngapain? Itu
ngaji, tahlilan, sedekah. Untuk apa? Meringankan pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kalau menghindari pertanyaan malaikat, nggak mungkin bisa. Orang yang di dalam kubur pasti ditanya malaikat, tapi pertanyaannya ada yang ringan, ada yang berat. Untuk meringankan, salah satunya ahli keluarganya ngapain? Sodako. Makanya kita ada tahlilan sampai 7. Boleh nggak? Boleh banget. Kita berdoa kepada Allah yang mudah-mudahan di dalam kuburnya diringankan pertanyaan malaikat. Itu kalau yang meninggal orang Islam, orang yang beriman. Tapi kalau yang meninggal orang-orang fasik, orang-orang munafik, dalam riwayat disebutkan arba'una yauman, 40 hari nggak berhenti ditanya. Kita jangankan 7 hari, 1 jam ditanya nggak berhenti, kita bosen. Nanya musuh, diem apa? Gitu ya. Udah lagi ngaji ya, di ngaji guru di depan lagi ngomong, di sana lagi nanya mulu. Kemarin lu kudungan warna apa, motif ya? Kalau lagi ngaji, ntar aja nanyanya kalau udah selesai kan gitu ya. Kadang ibu-ibu juga kepancing juga sih. Kalau temennya nanya begitu dijawab, kan jadi panjang urusannya. Coba stop, ntar aja nanyanya. Kalau udah selesai ngaji, gua kasih tahu kan gitu. Kalau ditanya dia jawab dia, karena direspon kan. Nanya lagi kan gitu, Bu. Orang ngaji tuh, nih paling enak tuh kita lagi ngomong, ya kita lagi ngomong di depan, ibu dengerin. Itu kalau kita lagi ngomong ada orang yang dengerin, itu orang mendingan tidur dah daripada dia ngomong, ya nggak enak. Kita lagi ngomong, dia ngomong, kita kan jadi ini ngomongin gua apa ya, gitu ya. Makanya daripada itu mendingan tidur, nggak apa-apa tidur dah. Iya, paling nggak enak gitu kita kalau lagi ngomong, dia ngomong juga paling nggak enak kita. Apakah omongan kita menyinggung perasaannya? Apakah omongan kita salah lalu dibenerin sama dia? Kan nggak enak. Kalau itu dengerinnya udah dengerin. Kalau nggak pengen dengerin tidur. Kalau nggak pengen tidur juga jangan datang. Ya. Jadi kembali lagi tadi orang yang meninggal itu ditanya 7 hari berturut-turut. Ya. Luar biasa, Bu. Orang ditanya 7 hari dalam kubur berturut-turut. Untuk meringankan yang gimana? Sedekah. Ya memang itu ada keutamaan. Tapi kalau emang kagak ada, jangan pakai ngutang. Ya. Ada orang bikin tajah 7 hari sampai ngutang-ngutang. Jangan. Masa mau sedekah ngutang sih? Jangan. Masa mau sedekah ngutang? Jangan. Dan juga misalkan ngomong dah sama tetangga, sama keluarga, saya nggak bikinin tahlilan sampai 7 hari ya. Emang apa? Nggak ada, dananya nggak ada. Nah itu kemarin duit sholawatan gimana? Ini wasiat, duit sholawatan bakal bayar hutang. Boleh nggak begitu? Lah lebih bagus begitu. Kewajibannya ya, kan gitu. Itu kan duit ada gara-gara apa, Bu? Duit itu kumpul gara-gara apa? Lah gara-gara dia mati. Kalau dia nggak mati, nggak orang bakal datang bawain duit kan? Lah iya emang duit dia itu. Makanya ada orang yang sampai imet banget ya, itu duit sampai 7 hari nggak habis. Ya duit sholawatan sampai 7 hari nggak habis. Maksudnya apa? Dicukupin bakal tahlilan dia sampai 7. Karena haknya dia bukan hak kita. Ini ada orang tuanya meninggal, dia berebut duit sholawat. Gua aja yang ngitung kan gitu. Bareng-bareng, kagak gua aja yang ngitung. Dihitung berapa nih, masukin berapa. Gitu. Jadi kalau dibilang boleh nggak kayak begitu? Boleh banget. Lah lo utang wajib banget dibayar. Gitu ya. Jadi itu. Cukup ya, Bu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal aghniyal mutasaddiqin wal udwana ila 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma
waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.